Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan mari kita lanjutkan tentang topik pernikahan di luar sana itu sah atau tidak di mata Tuhan ya. Nah, kemudian ini berkata, paham saya Pak. Jadi syarat pertama yang dikategorikan dipersatukan oleh Allah itu adalah menikah secara sah menurut peraturan pemerintah ya Pak. Karena pemerintah adalah hamba Allah atau wakil Allah di bumi. Nah, lalu apa lagi syaratnya Pak? Saya jawab. Nah, syarat yang kedua sebetulnya ini syarat yang pertama ya, sebelum syarat di atas dulu ya. Jadi orang yang menikah itu syarat yang pertama itu harusnya sudah lahir baru di dalam Yesus bro ya. Kalau belum lahir baru maka itu tidak masuk kategori yang dipersatukan oleh Allah. Kenapa? Ya karena belum bertobat ya toh, dan belum percaya kepada Tuhan Yesus atau belum menjadi anak Allah bro ya. Ada banyak orang dibaptis tetapi belum bertobat ya kan. Termasuk waktu mau menikah secara Kristen itu kan banyak orang kan butuh surat nikah dari gereja bro. Nah, jadi orang yang sebetulnya belum bertobat terpaksa mau dibaptis karena cuma mau dapat surat baptisan dari gereja. Nah, itu namanya tidak sah kan baptisannya kan. Lalu ini berkata, oh gitu ya. Meskipun sudah menikah secara sah menurut peraturan pemerintah ya Pak. Saya jawab, iyalah bro, yang menikah secara sah menurut pemerintah itu kan ada orang banyak dari seluruh Indonesia atau dari seluruh dunia ini bro ya. Semuanya berbeda-beda orang itu ya, dari berbagai agama dan aliran kan, iya kan. Ada orang di luar sana atau yang belum bertobat dan percaya Yesus ya toh, menikah secara pemerintah ya kan. Ada orang Kristen aspal atau asli palsunya juga menikah menurut pemerintah, artinya punya surat catatan sipil ya. Artinya semua orang juga bisa nikah lewat pemerintah bro, meskipun bukan orang percaya Yesus atau yang sudah lahir baru. Paham dia? Lalu ini berkata, oh iya ya, wah ya kalau begitu ada banyak sekali ya Pak orang yang menikah lewat pemerintah tapi di luar Kristus. Saya jawab, iyalah bro. Dan bro harus tahu bahwa siapapun yang mempersatukan pernikahan di luar Kristus atau pernikahan yang tidak benar atau orang yang belum bertobat atau aspal, maka orang itu kelak harus bertanggung jawab di hadapan pengadilan Allah bro. Lalu ini berkata, oh gitu. Wah, berarti pendeta-pendeta yang asal menyetujui atau merestui pernikahan yang tidak benar itu kelak harus bertanggung jawab atas hal itu di hadapan Allah ya Pak? Saya jawab, iya jelas lah bro ya. Ya mana mungkin, coba pikir ya, mana mungkin Allah itu merestui orang dosa ya, atau orang zina, merampas pasangan orang lain, berkhianat, kemudian menikah lagi dan sebagainya. Bagaimana Allah merestui orang seperti itu bro? Jelas tidak mungkin toh. Nah, makanya para hamba Allah khususnya yang jadi pendeta nih pasti tidak mau asal-asalan aja ya menyetujui atau merestui pernikahan yang tidak benar semacam itu bro. Tapi pendeta-pendeta aspal atau asli palsunya, nah itulah yang asal saja merestui pernikahan bro. Yang penting soalnya apa? Dapat uang dan dapat jemaat baru ya. Kalau dibaptis kan otomatis kan jadi anggotanya gerejanya ya kan. Nah padahal itu adalah dosa besar ya. Kenapa? Karena berani menyetujui atau berani merestui pernikahan yang tidak benar ya, dalam kurung pasangan yang belum bertobat atau lahir baru di dalam Kristus ya toh, pasangan yang sudah berzina melakukan hubungan seksual sebelum menjadi suami istri yang resmi ya kan. Pasangan apa lagi? Pasangan yang mencuri milik orang lain, suami atau istri orang lain, yang berkhianat lalu menikah lagi dan sebagainya. Lah ini ngeri bro, ini macam-macam tipe orang menikah itu macam-macam di dunia ini lah. Makanya itu
Kalau hamba Tuhan asli nggak sembarangan mau menikahkan orang semacam itu, tapi hamba aspal ini ya, yang asal dapat uang dan dapat anggota baru itu senang ya kan. Padahal nanti pada harinya ya, jangan dipikir Allah itu kok diam saja ya melihat perbuatan jahat tentang kasus pernikahan umat manusia yang begitu banyak itu, bro. Nanti ya ada harinya ya, pasti semua yang diperbuat, baik orang yang menikah yang tidak benar ya maupun pendeta yang merestuinya, harus bertanggung jawab di pengadilan Allah. Ini ayatnya ada ya. Saya kalau ngomong tidak boleh asal bunyi atau pendapat saya, tidak bisa, harus pakai firman Allah, karena ini bukan karangan saya, tapi ini firman Allah yang berbicara. Ada di Roma 14 ayat 12 ya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, ya. Jadi siapapun ya di seluruh dunia ini, bro, siapapun, nanti ayat ini harus digenapi pada harinya ya kan. Kan ini kan belum, masih menunggu hari pengadilan Allah berlangsung ya. Belum, ini nanti sebentar lagi ya. Lalu ini berkata, wah iya ya, memang sih mereka yang kawin cerai, selingkuh, berkhianat dan sebagainya itu, dan pendeta yang merestui pernikahan yang tidak benar macam itu, mereka merasa enjoy aja ya Pak ya, dipikir no problem lah ya, tidak masalah gitu loh Pak, semuanya dihalalkan, istilahnya orang dari kepercayaan lain, semua dihalalkan ya gitu ya Pak. Padahal ternyata nanti ada waktunya harus bertanggung jawab ya Pak ya. Saya jawab iyalah bro, sangat jelas itu firmannya di atas kan bro, ditulis kalau Allah tidak mengadili orang-orang semacam itu, ya kasihan orang yang dikhianati atau dijahati oleh pasangannya bro. Dan namanya Allah juga tidak adil kalau begitu bro. Masa yang berdosa, yang berkhianat, senang-senang dalam daging dengan pasangan jinahnya itu, sementara yang tidak berdosa atau yang dikhianati hidup sendiri sambil berdoa terus. Waduh, bagaimana ini keadilan Allah? Tidak mungkin ya, namanya Allah tidak adil kalau kayak gitu bro. Nah yang benar itu Allah itu maha adil, artinya ya jadi pasti Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan semacam itu bro. Tunggu aja nanti pada harinya ya, semua orang yang berbuat dosa itu pasti harus mendapat keadilan Allah, atau yang salah dihukum, yang benar diberkati, kan begitulah intinya ya kan. Kecuali atau bila sebelum mati orang yang berbuat jahat itu bertobat dan percaya Yesus, nah itu beda ceritanya bro, paham gak? Ya, lalu Ogani berkata, oh iya. Jadi intinya orang yang menikah di luar orang percaya atau yang sudah lahir baru itu tidak termasuk yang dipersatukan oleh Allah atau Bapa ya Pak. Saya jawab, betul bro, sekali lagi Allah tidak mungkin merestui pernikahan orang berdosa semacam itu bro. Camkan itu baik-baik ya. Lalu ini berkata, oh iya Pak, apalagi yang berani merestui pasangan sama jenis ya Pak ya, di gereja itu ya Pak, homo ya, laki-laki sama laki-laki ya, lesbi ya, perempuan sama perempuan. Lalu Bagong ini berkata, hei, itu bukan orang atau manusia mas, itu anak setan masih, karena sudah melebihi binatang itu masih. Binatang saja tidak ada yang kawin dengan sesama jenis mas, otaknya masih waras masih. Dan tempat mempersatukan itu namanya bukan gereja tapi gudang setan masih. Lalu yang merestui juga bukan hamba Allah tapi hamba setan mas, jangan dicampur adukkan masih. Waduh, saya jawab ya betul Bagong ini ya. Jadi orang tuh sering ya mengatakan ada gereja setan ya, padahal itu bukan gereja tapi itu gudang setan yang betul ya. Jadi mulai sekarang jangan berkata gereja setan lagi ya, nggak ada gereja setan tapi gudang setan yang betul. Itu istilah yang sangat salah kaprah
Tapi orang hanya ikut-ikutan aja masalahnya ya, ikut-ikut mengatakan gereja setan, padahal itu salah kaprah. Masa gereja kok gereja setan? Bagaimana itu? Salah kaprah kan? Gereja itu kan artinya adalah bait atau rumah Allah, rumah Bapa, bro. Kok bisa dikatakan gereja setan itu bagaimana? Jadi yang benar adalah gudang setan ya, bukan gereja setan. Sekali lagi ya, camkan itu ya bro ya. Lalu oke ini berkata, oh iya pak, iya. Soalnya mungkin gedungnya dan ritualnya ya pak, ritualnya kayak gereja pak. Jadi orang menyebutnya gereja setan mungkin begitu pak. Saya jawab, ya biasalah, setan memang sukanya kan memalsu atau meniru-niru bro. Tapi mulai sekarang jangan pakai istilah gereja setan lagi ya. Itu karena istilah itu sudah kalah kaprah, salah kaprah sangat itu ya. Ada banyak hal ya dalam kehidupan ini yang salah, tapi malah diikuti oleh orang banyak. Wah itu loh bro, waduh ngeri itu ya. Salah tapi orang banyak malah ngikuti dengan santainya. Wah itu kan konyol namanya ya. Mereka mengikuti itu enjoy aja ya, merasa tidak salah jalan. Nah ini ngeri dah. Lalu Bagong ini berkata, itu namanya orang bebal pak. Orang bebal itu kan melebihi orang bodoh pak. Saya jawab, iya sih ya, kalau orang bodoh itu kan memang tidak tahu bener ya. Tapi kalau orang bebal ini sudah tahu salah, masih diikuti juga. Wah ini double bodoh namanya ya pak. Ya betul Bagong ya. Nah, jadi dua syarat di atas harus dipenuhi bro. Tidak bisa cuma satu syarat aja ya, paham kah? Lalu oke ini berkata, oh iya paham pak. Lalu bagaimana tahunya bahwa seorang itu sudah lahir baru pak? Nah saya jawab, untuk mengetahui seseorang itu sudah lahir baru atau belum, ya cek aja hidup orang itu bro. Apakah perkataan dan perbuatannya sesuai dengan Alkitab atau tidak? Gitu kan gampang kan bro ya. Alkitab kan berkata lihat dari buahnya ya. Maksud buahnya di sini adalah perkataan dan perbuatan orang itu bagaimana. Nah ini ayatnya ya, Matius 7 ayat 20. Demikian bunyi firman Allah, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya jelas kan bro. Lalu oke ini berkata, oh gitu ya. Kalau perkataan atau ajarannya dan perbuatannya tidak sesuai dengan kata Alkitab, maka jelas ya bukan hamba Allah ya pak. Iya bro, betul. Lalu oke berkata, oh iya ya paham pak. Jadi kategori pernikahan yang dipersatukan oleh Allah itu harus memenuhi dua syarat di atas ya pak. Wah kalau begitu di dunia ini ada banyak orang menikah tapi bukan dipersatukan oleh Allah dong pak. Saya jawab, iya bro. Baru tahu kah? Nah kita akan lanjutkan ke bagian ketiga ya. Ini kita cukupi sampai sini. Tuhan memberkati. Amin.